Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang sangat mulia dalam rangka menunaikan salat ibadah zuhur berjamaah, dan sebelum itu kita melaksanakan kajian zuhur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang takwa, dan mudah-mudahan semua kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan tentang doa. Dalam kehidupan kita, sesungguhnya agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Diajarkan kita supaya memperbanyak zikir, karena sesungguhnya kekuatan zikir, kekuatan doa itu amatlah besar. Dan di dalam kehidupan ini pula, sesungguhnya dalam setiap gerak dan langkah kita, dalam setiap keadaan yang kita lalui, maka agama mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan zikir, mengucapkan zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya. Karena apa yang kita pinta, apa yang kita mau, maka kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berdoa, sesungguhnya Allah menjadikan kehidupan kita akan barokah. Doa yang kita pinta kepada Allah dicatat ibadah. Doa itu sebagai perisai, doa itu sebagai tameng, kekuatan dalam kehidupan ini. Ad-du'a'u silahul mu'min. Sesungguhnya doa itu adalah perisai bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat pada satu tulisan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di sudut Masjid Nabawi pada pintu yang ke-8, pintu gerbang 8. Ketika kita belok ke sebelah kanan, maka di sana ada satu masjid yang disebut dengan Masjid Ghamamah. Masjid itu adalah masjid di mana dahulunya adalah tempat Rasulullah bersama para sahabat. Beliau menunaikan sholat Aid yang pertama sekali di sana, dan kemudian sekarang sudah dibangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Ghamamah. Tak jauh dari Masjid Ghamamah itu, maka ada satu juga masjid yang berdiri di sana, di sebelah Masjid Nabawi, yang disebut dengan Masjid Ali, karena di sana dulunya adalah rumah daripada Sayyidina Ali, berdekatan dengan Masjid Abu Bakar, yang sekarang juga dibangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Abu Bakar. Apa tulisan yang ada pada pintu 8 tersebut? Ada spanduk besar yang ditulis, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ayat ini merupakan salah satu bagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bermunajat, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan haramain, dua tanah haram, yakni kota Makkah dan Madinah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan, permintaannya diperkenankan.
Dan ayah bunda, bapak ibu jemaah yang mulia yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji maupun umrah akan merasakan bagaimana terasa nyamannya ketika kita berada di dua tanah haram ini. Ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah, maka semangat untuk beribadah tinggi. Ketika kita berada di Madinah, di tengah-tengah Masjid Nabawi, semangat akan muncul untuk melakukan ibadah. Kenapa demikian? Karena suasana negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menoleh ke kanan dan ke kiri, orang berzikir, orang baca Quran. Kita melihat yang di depan dan yang di belakang, orang melaksanakan sholat sunat. Masya Allah. Maka ini menjadikan suasana yang luar biasa, sehingga membuat hati kita yang berada di Masjid Nabawi maupun di Makkah Al-Mukarramah akan menjadi semangat untuk melakukan ibadah. Dan ini adalah salah satu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala dari permintaan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Duhai Allah, jadikan negeri ini, baladan, kampung ini, negeri ini ya Allah, amina, yakni negeri yang aman, negeri yang diberkahi, negeri yang mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita merasa ragu untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah kita merasa bosan untuk meminta kepada Allah. Dan ketika kita minta kepada Allah, janganlah minta sesuatu yang kecil, tapi kita minta kepada Allah itu mintalah yang besar. Karena jangan pernah membayangkan bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itu terbatas, sementara kekuasaan Allah itu maha luas. Maka kalau kita meminta kepada Allah, kita mengukur melalui akal kita, kita meminta kepada Allah melalui kekuatan akal kita, maka sesungguhnya kemampuan kita amatlah terbatas, sangat sederhana. Lalu Allah adalah Rabb yang maha gagah lagi maha mulia. Allah itu adalah Rabb yang maha kuasa, yang maha kaya. Di saat kita meminta kepada Allah, maka semua permintaan kita sekiranya pun dikabulkan oleh Allah, tak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang ketika dia ditanya, "Bapak mau haji?" "Mau, Ustaz." Tapi ada kata tapinya. "Tapi kenapa?" "Tapi rizki saya tidak cukup." "Ibu mau berangkat umrah?" "Mau." "Tapi uang saya tidak ada, Ustaz." Minta kepada Allah. Apa yang menjadi hajat kita Bapak Ibu? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha mampu untuk memberikan permintaan-permintaan dari kita hamba-hambanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tetap kita berdoa, terus berzikir, minta kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Dan yang terpenting dalam kehidupan ini adalah bahwa ketika kita minta kepada Allah itu adalah utamakan permintaan yang menyangkut tentang ukhrawi, masalah-masalah akhirat. Minta kepada Allah, "Ya Allah, tolong ya Allah berikan kekuatan iman kepada saya, keluarga, anak cucu keturunan saya. Duhai Allah, berikan kekuatan akidah, kesempurnaan dalam ibadah, istiqomah di jalanmu ya Allah." Ini adalah permintaan-permintaan yang bersifat ukhrawi. Adapun permintaan secara duniawi, kita mau minta mobil yang bagus, kendaraan yang mewah, silahkan saja, selama kita tidak melalui sesuatu yang buruk, melalui jalan yang jelek, melalui jalan yang baik, silahkan saja dengan cara-cara yang baik. Minta kepada Allah supaya diberi rizki yang banyak, itu juga bukan sesuatu yang salah. Mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah bagaimana keluarga kita supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mintalah kepada Allah supaya anak cucu keturunan kita Bapak Ibu hadirin yang mulia, supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau nanti sepeninggal kita di dunia ini tak ada lagi, maka yang akan menyelenggarakan jenazahnya kita harapkan adalah dari anak-anak kita, dari cucu kita, dari keluarga kita. Di saat kita sudah tidak ada lagi ayah bunda, Bapak Ibu hadirin yang mulia,
maka mereka akan mendoakan kita. Usai solat dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa itu Allah sampaikan kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah menjadi negeri yang aman. Kita lihat di sekitarnya, masyarakatnya, penduduknya, mereka hidup dalam keadaan rukun. Semua orang-orang yang datang dari seluruh penjuru negeri, mereka datang tujuan utamanya adalah dalam rangka ta'abbud kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwa negeri itu jika telah diberkahi oleh Allah, diijabah masyarakatnya, maka negeri itu akan mendapatkan negeri yang barokah. Bagaimana upaya kita untuk menjadikan negeri itu berkah? Apa usaha kita untuk menjadikan kampung kita ini mendapatkan kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Di antaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Allah sebutkan dalam ayat ini, jikalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan kepada mereka. Apa yang Allah bukakan kepada mereka? Barokatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit. Yang dari langit keberkahan Allah turunkan untuk kita, yang dari perut bumi Allah keluarkan untuk kita. Tapi catatannya tadi ada dua. Negeri itu, kampung itu, masyarakat satu tempat, mereka pertama syaratnya amanu, beriman kepada Allah secara serentak, kolektif, berjamaah. Yang kedua, wattaqau, yakni bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, ajak jiran tetangga kita, ajak anak-anak kita untuk mengimarahkan masjid. Ketika kita bisa menjadikan masjid ini solat subuh berjamaah sebagaimana berjamaahnya solat Jumat, maka insya Allah keberkahan akan Allah turunkan di kampung kita, di negeri kita. Keberkahan yang dari perut bumi juga Allah akan keluarkan. Tapi kata Allah, jika manusia itu mendustakan Allah Ta'ala, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, jika mereka mendustakan Allah, maka kami akan ambil kembali apa-apa yang telah mereka usahakan. Apa maknanya? Silahkan umat ini punya rezeki yang banyak, gaji yang besar, penghasilan yang menjulang tinggi, tapi ketika mereka tidak beriman bertakwa kepada Allah, fa'akhadnahum, maka kami akan ambil. Apa yang akan diambil oleh Allah? Keberkahannya, Bapak Ibu. Apa gunanya gaji 100 juta dalam satu bulan, tapi keberkahannya Allah ambil? Yang 100 juta tak lagi mengandung manfaat, Bapak Ibu. Apa gunanya penghasilan besar, tapi kalau keberkahannya sudah Allah ambil, maka silahkan saja bergaji besar, silahkan berpenghasilan besar, tapi kalau berkah sudah Allah cabut, maka tak lagi menjadi manfaat bagi si pemiliknya. Untuk mendatangkan berkah tersebut, mari bersama-sama kita ajak anak saudara kita, cucu kita, ajak jiran tetangga kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita, negeri kita. Allah berikan keberkahan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.